Pernah gak sih kalian ngerasain perasaan tidak percaya diri, malu, takut, gelisah, dan tidak aman yang disebabkan oleh rendahnya penilaian terhadap diri kita sendiri? Dan pasti kalian juga akhir-akhir ini sering dengar ya, kadang mungkin teman dekat kita, ataupun mungkin di kantor, di sekolah, atau di kampus, ada yang bilang, aku lagi insecure nih akhir-akhir ini, terus aku itu lagi bad mood nih, aku lagi bete nih, pokoknya segala istilah insecure. Jadi apa sih insecure itu? Apa setiap orang itu pernah gak sih ngalamin yang namanya insecure? Oke guys, sebelum aku bahas lebih lanjut tentang insecure, jangan lupa support channel ini ya dengan cara like, comment, dan subscribe, serta share sebanyak mungkin ke seluruh sosial media yang kalian punya, biar aku tambah semangat lagi nih sharing-sharing informasinya. Oke guys, kita kembali ke pembahasan yang tadi ya. Jadi, apa sih insecure itu? Insecure itu bisa diartikan sebagai perasaan tidak mampu, tidak cukup baik, atau perasaan cemas yang membuat seseorang itu merasa tidak aman, guys. Jadi sebenarnya, perasaan tidak aman atau insecure itu normal terjadi dan bisa dialami oleh setiap orang. Bahkan hampir setiap orang pernah mengalami yang namanya insecure, khususnya ketika berhadapan dengan orang yang lebih dari diri kita. Misalkan kita dihadapkan oleh presentasi di kantor atau mungkin dengan ujian-ujian di kampus, kita terkadang itu selalu memandang lebih orang lain yang menurut kita dia tuh memiliki kompetensi yang lebih dari kita. Nah, kadang perasaan itu menimbulkan perasaan cemas, tidak percaya diri, takut kita tuh gak mampu gitu. Namun, bagi sebagian orang itu ada yang mampu bisa mengendalikan yang namanya rasa insecure. Tapi, ada juga sebagian orang yang insecure itu bisa terjadi terus-menerus dan bahkan bertahan lama. Jadi, apa saja sih penyebab insecure itu? Nah, penyebab insecure itu bisa bermacam-macam ya guys. Mulai dari peristiwa traumatik yang terjadi di masa lalu, hingga situasi ataupun kondisi yang terjadi di lingkungan sosial, seperti sekolah, tempat kerja, ataupun rumah kita. Terus, apa aja sih gejala dan tanda-tanda dari insecure itu yang bisa terjadi pada seseorang? Nah, di sini ada beberapa hal ya guys tentang gejala dan tanda-tanda yang dialami oleh seseorang ketika dia mengalami insecure. Pertama, bisa merasa rendah diri. Jadi salah satu gejala insecure itu merasa rendah banget dan tidak selalu memiliki citra yang negatif terhadap diri sendiri. Jadi kita itu selalu berpikir buruk tentang diri kita. Bahkan kita pun selalu berasumsi bahwa kemampuan kita itu jauh lebih kecil atau bahkan jauh lebih rendah daripada orang yang kita jadikan patokan bahwa dia memiliki kemampuan lebih. Nah, itu yang bisa menyebabkan insecure itu timbul. Atau juga dengan perasaan perfeksionis. Jadi, perfeksionis ini adalah ketidakmampuan untuk merasa puas atau kebutuhan untuk mengontrol dan merasa selalu harus sempurna terlihat di depan orang, tidak apa adanya. Jadi selalu harus lebih dan lebih. Nah, gejala yang lain yaitu memiliki prestasi kinerja yang buruk. Jadi, rasa insecure juga bisa berdampak pada pekerjaan juga ya guys, sehingga menyebabkan motivasi terhadap pekerjaan atau melakukan pekerjaan itu justru mengakibatkan kinerja yang buruk. Jadi, hal-hal itu bisa menyebabkan kita melakukan pekerjaan yang tidak maksimal karena kita merasa bahwa diri kita tuh nggak mampu ngerjain pekerjaan itu, padahal kita itu bisa gitu. Karena kita selalu berpatokan pada orang yang lebih dari kita. Atau bisa juga gejalanya itu merasa perasaan depresi. Jadi insecure itu bisa menyebabkan penurunan kesehatan mental juga bagi orang yang merasakan insecure. Kadang juga perilaku atau pemikirannya juga sering banget merasa cemas. Nah, akibatnya dia merasa tidak aman dan bahkan keyakinan dan pola pikirnya juga menjadi salah karena dia terlalu bernegatif thinking terhadap dirinya sendiri. Dia tidak memiliki perasaan positif terhadap dirinya. Selalu negatif aja, selalu kita tuh nggak bisa ngelakuin ini. Padahal sebelumnya itu kita belum pernah nyoba. Lalu bagaimana sih cara mengatasi insecure itu? Nah, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan buat ngatasin yang namanya insecure ya guys. Nah, di sini aku ada 2 hal yang bisa kita lakuin untuk meminimalisir yang namanya rasa insecure. Yang pertama, kita bisa membangun jejaring sosial. Maksudnya,
Dengan jejaring sosial yang luas dan memiliki makna seperti persahabatan, hubungan dengan rekan kerja, itu bisa membantu mengurangi rasa insecure. Bahkan dengan memiliki lingkaran pertemanan yang luas dan banyak hubungan dekat, itu memungkinkan kita bisa mengembangkan yang namanya rasa kepercayaan diri, guys. Untuk itu kita juga bisa lebih confident, kita bisa lebih yakin bahwa kita bisa melakukan hal itu. Bahkan kita pun bisa melakukan hal yang lebih dari orang yang biasanya kita asumsikan dia lebih kemampuannya atau pola pikirnya atau bahkan pengetahuannya dari kita. Jadi kita juga perlu memiliki yang namanya lingkaran persahabatan dan juga lingkaran pertemanan yang luas. Kita tidak membatasi diri ya, dengan siapapun kita bersahabat, dengan siapapun kita berteman. Yang penting kita memiliki filter-filter tersendiri untuk kita membatasi mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, hal itu bisa meminimalisir rasa insecure ya guys. Nah, hal kedua yang bisa dilakuin untuk ngurangin yang namanya insecure itu yaitu membangun rasa kepercayaan diri. Dimana solusinya yaitu kita memulai berpositif thinking terhadap diri kita. Kita mulai mengoreksi, mengintrospeksi diri, apa sih sebenarnya kemampuan kita, dan kita pun perlu yang namanya masukan dari orang lain. Barangkali mungkin orang lain itu kan menilai kita seutuhnya. Oh iya, kamu tuh harusnya seperti ini, kamu tuh seperti ini. Tetapi terkadang kita pun tidak perlu memasukkan semua yang namanya kritik dan saran dari orang lain. Kita juga harus memfilter apa-apa yang mereka kasihkan atau mereka kasih pendapatnya ke kita tentang hal yang harus kita rubah, hal yang harus kita perbaharui dari diri kita. Artinya kita pun harus melihat, oh iya ternyata potensi diri aku tuh di bidang seni, oh iya ternyata potensi aku tuh di bidang melukis atau di bidang usaha. Jadi why not? Kita juga harus memulainya kan? Gak mungkin kita yang namanya berjalan di tempat saja. Kita harus bisa memulai hal yang baru, memulai lembaran baru dengan kita confident, kita yakin bahwa kita bisa melakukan hal itu. Oke guys, semoga bermanfaat ya tentang pembahasan kali ini. See you next time everyone.